belum selesai. Negara-negara masih terus, termasuk dengan kita di Indonesia dan di Timur, kita sudah merasakan, terus merasakan, kita belum tahu kapan itu selesai. Dan karena itu kita juga diperhadapkan dengan pertanyaan, mengapa ini terjadi dan bagaimana kita harus melakukan, bagaimana kita harus mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Dan kita terus ini memberikan kepada kita suatu jalan keluar supaya tatkala kita mengambil keputusan-keputusan kita tidak salah, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang pertama, dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Saudara mungkin bertanya, kenapa ada kelaparan? Pada zaman perjanjian lama, kelaparan atau kesengsaraan selalu dikaitkan dengan dosa. Pada zaman perjanjian lama, kesengsaraan umat Israel selalu dikaitkan dengan perbuatan salah daripada orang Israel. Mengapa? Karena Tuhan telah berkata kepada orang Israel bahwa tatkala mereka pergi ke tanah perjanjian, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan mengatakan bahwa tanah itu penuh dengan madu dan susu. Artinya ada kemakmuran di dalam tanah perjanjian itu. Tetapi kalau tidak ada kemakmuran, tetapi yang ada adalah kelaparan, itu menunjukkan bahwa ada perbuatan dosa daripada orang-orang Israel. Dan memang saudara membaca kitab Rut pasal yang pertama, saudara harus membaca kitab Hakim-Hakim. Karena dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Dan kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, bagaimana orang Israel berbuat dosa dengan menyembah akan Baal. Tetapi saudara-saudara, yang menarik ialah kitab Hakim-Hakim ditutup dengan suatu kejahatan yang luar biasa dari orang Israel. Kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Lihat Hakim-Hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Perhatikan bahwa Alkitab mengatakan pada zaman hakim-hakim tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan apa yang benar menurut pandangan Tuhan, tetapi apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya ialah bahwa orang-orang tidak mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, tetapi keputusan berdasarkan pikiran manusiawinya. Dan itu sebabnya Tuhan mendatangkan kelaparan. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan akan kesengsaraan. Dan Alkitab menuliskan kepada kita tentang bagaimana keluarga Kristen, yaitu Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan-keputusan di dalam kesengsaraan, mengambil keputusan-keputusan di dalam kelaparan, mengambil keputusan dalam krisis keluarga, krisis ekonomi. Maka itu ayat yang pertama Alkitab menjelaskan kepada kita, inilah situasi di mana ada kelaparan di tanah Israel sebagai konsekuensi daripada perbuatan jahat mereka. Kenapa yang terjadi? Dikatakan, lalu pergilah
seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya, dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Pernyataan itu menunjukkan bahwa keputusan daripada kepala keluarga, yaitu Elimelek, ini adalah suatu keputusan yang berdasarkan kepada situasi di mana orang Israel mendapatkan kelaparan. Pertanyaannya, apakah keputusan Elimelek ini benar atau tidak? Apakah keputusan Elimelek dalam keluar dari tanah perjanjian adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Pertama-tama saudara-saudara, kita melihat siapa itu Elimelek. Nama Elimelek itu sendiri dalam bahasa Ibrani berarti Allahku Raja. Allahku Raja, Elimelek Allahku Raja, itu berarti bahwa harusnya Elimelek mengakui bahwa Tuhan Allahku adalah Raja, Dia yang memerintah akan hidup saya, dan apapun keputusan saya haruslah sesuai dengan keputusan Raja. Sama seperti saudara dan saya adalah orang Kristen, kita adalah orang Kristen, maka keputusan-keputusan kita harus berdasarkan nama kita, nama Kristen, pengikut Kristus. Maka keputusan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Elimelek mengambil keputusan untuk keluar dari Bethlehem. Saudara bisa mengatakan, masuk akal, karena kalau ada kelaparan di satu pulau, di pulau lain untuk mencari makanan. Tapi saudara-saudara, kalau saudara membaca akan kitab perjanjian lama, saudara mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada orang Israel tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tanah itu penuh dengan susu dan madu. Tanah itu Tuhan berkati, dan tanah itu adalah tanah Tuhan. Dan berarti bahwa orang Israel harus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan tanah itu. Nah, kalau ada kelaparan, ada kesengsaraan, apa yang harus Elimelek buat? Apa yang harus Naomi buat? Yang harus dibuat oleh Naomi dan Elimelek sebagai kepala keluarga ialah meminta kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat bagaimana mereka harus memutuskan. Tapi yang terjadi ialah bahwa Elimelek memutuskan sesuatu yang bertentangan. Mengapa bertentangan? Karena Elimelek lari dari masalah. Elimelek keluar dari tanah Kanaan, tanah perjanjian, pergi ke tanah Moab. Tanah Moab itu tanah apa? Tanah Moab itu adalah tanah orang kafir. Bukan tanah perjanjian. Bangsa Moab selalu menyusahkan orang-orang Israel. Saudara-saudara bisa baca dalam Bilangan pasal 21, di mana ada Raja Moab yang meminta kepada Bileam itu untuk mengutuk akan orang Israel. Dalam sejarah perjanjian lama, tanah Moab, orang Moab, Raja Moab selalu mau untuk menghabiskan orang Israel, yaitu jemaat Tuhan. Nah, bagaimana seorang kepala keluarga Kristen yang mengerti bahwa Tuhan membenci akan Raja Moab, membenci akan orang Moab, tetapi keluarga Kristen ini keluar dan dia mau untuk berdamai, dia mau untuk bersekutu dengan iblis, dia mau bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Keluar, dan bukan hanya dia sendiri, tetapi dikatakan kedua anak laki-laki
dari Moab ke daerah Moab, dan mereka menetap di sana. Bukan hanya mereka pergi singgah ambil makan kemudian keluar, tetapi mereka menetap di sana. Kata itu menunjukkan bahwa ada keputusan, dan keputusan itu keputusan yang permanen. Kita memberikan kepada kita kepala keluarga Elimelek dan istrinya Naomi. Naomi yang berarti seorang yang cantik, dan ada Mahlon dan Kelion. Dan kita menyatakan bahwa ini orang-orang Efrata dari Bethlehem, dari Yehuda. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang anak-anak perjanjian. 2 kali dikatakan seorang dari Bethlehem. Ayat pertama, pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda. Lalu ayat yang kedua dikatakan bahwa kedua anaknya Mahlon, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem. Kata Efrata dari Bethlehem mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, kata Bethlehem itu, saudara-saudara, adalah kata yang punya makna dalam. Kata Bethlehem itu berarti rumah roti. Atau kalau di Indonesia kan kata Bethlehem itu berarti itu rumah padi. Itu kota padi. Kota yang penuh dengan makanan. Dan memang Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberikan kemakmuran kepada orang Israel. Tetapi karena kelakuan orang Israel, sehingga Bethlehem yang harusnya menjadi kota roti, kota padi itu sekarang mendapatkan kelaparan. Dan Alkitab menunjukkan kontras. Kontrasnya ialah bahwa orang dari Efrata, kepala keluarga dari Efrata, kepala keluarga dari Bethlehem yang penuh dengan roti, mendapatkan kelaparan, dan mereka pergi ke tanah Moab, orang yang tidak mengerti. Saudara bisa membaca dalam Ulangan pasal yang ke-11. Bacakan saudara, Ulangan pasal yang ke-11. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu, Ulangan 11 ayat 16. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 17 dikatakan, jika demikian maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara perhatikan di sana bahwa ada perjanjian daripada Tuhan dengan bangsa Israel, yaitu mereka harus terus-menerus percaya kepada Tuhan. Mereka harus terus-menerus ikut Tuhan. Kalau tidak, maka ada hukuman. Tanah itu tanah yang baik, tetapi kalau Anda tidak ikut Tuhan, maka engkau akan mendapatkan hukuman. Dikatakan, Ia, yaitu Tuhan, akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Israel pada zaman hakim-hakim. Orang-orang Israel, hakim-hakim yang kedua mengatakan bahwa orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 11, hakim-hakim 2 ayat 11. Orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Dengan kata lain, iman orang Israel betul-betul bobrok. Mereka tidak lagi memperhatikan akan sejarah. Hakim-hakim pasal yang kedua menunjukkan kepada kita bagaimana zaman Yosua, bagaimana orang Israel dikeluarkan dari Mesir, dan bagaimana Tuhan
Tuhan memimpin lewat Musa dan lewat Yosua, ada begitu banyak kemakmuran. Tetapi setelah Yosua meninggal, orang-orang Israel tidak lagi mengikuti akan Tuhan. Dan orang-orang Israel menyembah kepada Baal. Ayat 12, Hakim 2 ayat 12 dikatakan, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Dan dengan kata menyakiti hati Tuhan itu, sehingga kita bisa mengerti Rut pasal yang pertama